Warilun, kita masyarakat Aceh tentunya tidak asing lagi dengan yang namanya Hadih Maja, ya. Hadih Maja ini sebagai warisan budaya lisan yang syarat akan nilai-nilai moral dan kearifan lokal telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Melalui ungkapan-ungkapan bijak, Hadih Maja ini tidak hanya berfungsi sebagai nasihat, tetapi juga menjadi cara membentuk karakter masyarakat yang berpegang teguh pada agama dan adat istiadat. Warihlun, terkait dengan hal tersebut, saya akan berbincang dengan Bapak Asnawi Zainun SH. Beliau sebagai Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, syukur alhamdulillah dan bahagia sekali untuk sore hari ini kita bisa berbincang walaupun lewat udara ini Bapak. tidak jumpa langsung ya, tetapi yang Bapak sampaikan tentunya bisa diambil manfaat oleh waris kita atau pendengar kita. Baik Bapak, kita hari ini berbincang tentang peran Hadih Maja dalam membentuk karakter orang Aceh. Iya. Apa yang dimaksud dengan Hadih Maja ini, Bapak? Masya Allah. Ya, kalau istilah Hadih Maja pasti hampir semua orang Aceh ya. Iya. Si putih, dua muda. Ya. Iya. Itu sudah sering didengar kan? Iya. Sebutan Hadih Maja. Sudah akrab dengan istilah ini, dengan istilah Hadih Maja. Iya. Namun mungkin dalam kesempatan ini masih perlu juga kita perjelas pengertian atau makna dari Hadih Maja sendiri ya. Siapa tahu kan ada anak-anak kita, anak-anak muda kita yang belum sepenuhnya memahami istilah cuma mendengar saja Pak ya. Mendengar saja apa itu Hadih Maja kan. Nah, Hadih Maja ini kan istilah Hadih Maja ini dibentuk dari dua kata dasar. Dua kata dasar. Yang pertama kata hadi, yang kedua kata maja. Iya. Hadi itu apa? Maja dan apa Pak? Aduh, terputus. Warilun, kita coba sapa kembali Bapak Asnawi, tadi terputus. Bapak Asnawi? Ya. Iya, tadi terputus kita. Kami sudah mendengar penjelasan Bapak tentang dua kata tadi, Hadih dan Maja, ya? Bagaimana itu Pak? Sementara disebutkan juga Maja itu sebenarnya dibentuk dari akar kata ma dan ja. Iya. Ma dan ja, yang dalam hal ini bermakna moyang perempuan atau moyang wanita, nenek atau nenek, atau wanita tua kan. Pasangan dari maja itulah kuja. Jadi kalau maja itu untuk nenek perempuan, kalau kuja itu kan berarti nenek laki-laki, kakek ya. Jadi lama saja itu kan ada istilah ku dan ma. Ku itu untuk ayah dan ma itu untuk ibu kan. Nah itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak. Atau dalam pewarisan budaya-budaya lisan seperti Hadih Maja ini, ya kan? Karena kita hidup anak-anak dari bayi kan sampai dewasa kan hidup lebih banyak asuhan ibu-ibu kan. Kalau perempuan Pak?
kaum perempuan. Ya. Dan ini bukan hanya ucapan pemanis di mulut aja ya. Oleh Snok dicatat ini Bu, Ibu Sun. Iya, Snok iya, dalam Pak. bukunya The Acehers itu kan dicatat bahwa orang-orang perempuan, kaum perempuan itu memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak, dalam melatih anak berbicara, berbahasa, melalui pesan-pesan yang diwariskan oleh para indatu itu tadi ya. Iya. Itu dicatat oleh Snok itu sendiri. Iya. Dalam buku apa itu Pak? Dalam buku The Acehers itu sangat itu kan Snok waktu dia ditugaskan oleh pemerintah kolonial di Aceh untuk meneliti bagaimana karakter sifat orang Aceh, dia menulis sebuah buku yang namanya The Acehers, artinya orang-orang Aceh. Jadi semua aspek yang berhubungan dengan peradaban Aceh itu direkam oleh Snok Holgrannya dalam buku itu tadi ya. Dalam buku The Acehers itu yang ditulis kira-kira pada tahun 1993 lah gitu kan. Iya. Nah, termasuk terkait dengan Hadi Himaja itu direkam oleh Snok dalam buku The Acehers itu tadi. Iya. Pesan-pesan apa saja nih Pak yang terkandung dalam Hadi Himaja itu? Ya, banyak kan. Nah, yang pertama itu Hadi Himaja itu kalau dari pembahasan tadi, ya mungkin kita bisa memaknai Hadi Himaja itu kan sebagai perkataan, pernyataan, ungkapan-ungkapan yang berasal dari nenek moyang, dari datu kita kan? Iya. Ya, jadi berupa kata-kata berhikmah, kata-kata mutiara, yang tentunya bisa ya menjadi pedoman dalam kita mengayuh kehidupan kita di dunia ini. Ya. Jadi ada pesan-pesan moral, ada pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan keagamaan yang dikandung di dalamnya kan. Iya. Nah, kalau nilainya banyak sekali kan, berbagai aspek kehidupan kita itu ada di dalam Hadi Himaja. Iya. Baik itu misalnya nilai-nilai hukum misalnya kan, ya, nilai pendidikan, nilai-nilai agama, nilai etika, termasuk lebih luas misalnya nilai-nilai yang berhubungan dengan pembentukan jiwa, kreativitas, inovasi, ya, menghargai life skill, ya, menghargai life skill juga ada dari majanya. Bagaimana seorang petani dia tidak hanya mencangku atau membagi sawah, tapi juga dia dituntut untuk memiliki orientasi pasar. Itu juga ada hadis majanya. Bagaimana membentuk jiwa militan dan sebagainya. Kan semuanya ada contoh-contohnya. Ibu. Contohnya itu seperti apa? Misalnya kita tadi kan kita sebutkan bahwa ada hadis maja yang memiliki nilai penegakan hukum. Bagaimana proses hukum dijalankan. Karena kan kita sering dengar misalnya ungkapan side usui pariksa. Usui pariksa. Ini kan berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sebuah perkara. Kalau hari ini bisa kita programkan misalnya dengan proses penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di kejaksaan, proses peradilan dan sebagainya. Itulah bagian dari side usui pariksa. Atau bagaimana kebijakan dalam penyelesaian perkara. Kita kan sering dengar misalnya ini, Ibu, uli ibu mati, ranting, dek patah. Seseorang dalam menyelesaikan perkara itu dalam hadis maja sangat dituntut harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang perkara yang dia selesaikan. Misalnya kan, dalam hadis maja misalnya disebut, mungkin Ibu Sud pernah dengar juga kan? Gimana tuh Pak? Kata orang-orang tua, nek maja kita, menyerta ilmu hukum han putu. Menyerta ilmu hukum han putu, menyerta teng mutusut antro, menyerta akai binasa tubuh. Menyertakan usaha rezeki hijau. Usaha Pak. Usaha rezeki hijau. Tapi yang perlu kita garis bawahi tadi adalah redaksinya menyertakan ilmu hukum han putu.
Apalagi nilai-nilai yang berkaitan dengan pendidikan. Kan? Orang tua kita, industri kita melalui pesan Hadi Maja sangat menekankan supaya kita, generasi kita itu selalu berada dalam kondisi menuntut ilmu, apapun yang dia. Disebutkan misalnya ya sebagai contoh, meranggapi buta megure, meranggapi buta megure. Artinya semua urusan itu harus dengan proses belajar gitu. Harus ada yang mengajarkan ini ya Pak. Harus ada yang mengajarkan. Ada gurunya. Kalau gurunya tidak boleh asal tiru misalnya kan. Ya. Nah, karena disebutkan menyetimire han sampena. Jadi kalau kita meniru ya. Hanya meniru tidak akan mendapatkan keberkahan. Iya. Tidak akan membuat sempurna. Baik Bapak. Mengapa? Iya. Kemudian lebih lanjut misalnya nilai-nilai agama kan. Iya. Sebagaimana kita ketahui kan adat Aceh ini terintegrasi nilai agama kan, menyatu ya kan, menyatu. Kan kita orang tua kita bilang adat hukum lagi zat min sifat. Jadi antara adat dan hukum dalam pengertian orang itu adalah nilai dino Islam dan nilai syariat ya kan. Iya. Nah, jadi adat dan hukum itu lagi zat non sifat ya kan. Han patah, tatari han menjengat. Dia tidak bisa dipisahkan, dipisahkan. Nah, sehingga seringkali banyak Hadi Maja ini pada dasarnya adalah kristalisasi dari nilai-nilai agama, Ibu Su. Cuma diungkapkan dengan bahasa Aceh. Nah, misalnya yang juga saya pernah dengar Ibu Su ucapkan, misalnya kan ada Hadi Maja, Jok Tumaa, Ria Tekabu. Iya. Pinan yang le, urung binasa. Iya. Ini kan jelas ini kan, ada hadisnya kan, ada hadisnya. Sedang larangan untuk bersikap sum'ah kan, ria, takabur, itu. Baik Bapak, ini kalau bagaimana Hadi Maja ini berperan dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh seperti tema kita hari ini? Ya, kita pastikan Hadi Maja ini berperan penting ya di samping budaya lainnya ya. Hadi Maja ini kan seperti kita sepakati tadi adalah sebuah sastra lisan yang diwariskan dari Indatu kan, dari generasi ke generasi, sehingga dengan ungkapan Hadi Maja ini itu bisa membentuk karakter orang Aceh. Nah, bagaimana karakter orang Aceh itu? Ya. Seperti apa ya? Orang Aceh misalnya bersifat terbuka misalnya kan? Iya. Terbuka. Kan kita sering dengar misalnya tiban cerah menan buka. Iya. Atau lagi cerah menan buka. Iya. Jadi orang Aceh itu apa yang dia tampilkan dalam tampilan lahirnya, begitu juga di dalam batinnya. Iya. Sama antara lahir dan batin, Pak. Tidak ada lain di bibir, lain di hati, Pak ya. Tidak ada lain di bibir, lain di hati. Asal begitu juga orang Aceh itu kan orang yang memiliki sifat kesetia kawanan yang cukup tinggi misalnya kan, asal dia tidak disakiti hatinya misalnya kan, tidak disakiti hatinya, tidak dibuat tersinggung hatinya. Kita kan sering mendengar ya, kata orang tua begini tuh ya, menyehati hana tipe pada DJ putaba. Nah, tapi menyehati KDP, bulu behan. Jangan harap lagi. Jangan harap lagi. Tidak dapat apapun lagi, Pak ya. Tidak. Makanya harus dijaga perasaan. Ya, seperti itu. Juga Hadi Maja kan mendidik orang Aceh untuk menjadi seorang yang militan misalnya, yang militan. Saya percaya itu kan. Kenapa orang Aceh mampu berjuang
bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun melawan kolonial ada Belanda misalnya kan. Itu tak lain karena orang Aceh memiliki karakter militan. Siapa yang membentuk itu? Yang membentuk adalah orang tua kita melalui budaya-budaya lisan itu tadi, ya, termasuk tentunya Hadih Majah ini. Iya. Baik. Misalnya disebutkan kan ibu kan, ule ibuna han ek solim bahaya si kureng han ek sosangga. Nibak putih tapak, get putih tulung, bahle tu jagung lam padang laga. Iya. Luar biasa. Luar biasa tekadnya Pak ya. Luar biasa itu. Ya. Oke. Baik Bapak, ini sebagai pertanyaan terakhir ini. Karena waktu kita Pak. Ya, langkah-langkah apa saja nih Pak yang dilakukan oleh MAA Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya untuk melestarikan Hadih Majah? Ya, ada beberapa langkah yang sudah kita lakukan dalam rangka melestarikan budaya lisan yang bernilai tinggi ini, Bu. Iya. Yang tinggi karena kita yakini bahwa Hadih Majah ini merupakan sarana penting dan efektif dalam pembentukan karakter tadi. Iya. Tadi misalnya sebagai contoh saya sebutkan bagaimana seorang petani itu dia tidak hanya terjebak dalam urusan-urusan di sawah, tapi juga memiliki orientasi pasar. Misalnya Hadih Majah menyebutkan jaro balangai, masa upasai, begitu. Misalnya, kan? Atau bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita supaya memiliki skill dalam hidup. Iya. Ya? Orang tua kita berpesan seperti ini, menyejut but jaro, ucung duro selamat. Menyajid bujaro, usung duro selamat. Artinya kalau kita memiliki skill, keterampilan, di atas pohon berduri juga selamat. Dalam keadaan kritis pun juga akan selamat. Tapi menyahanjid bujaro, atra lamputo kiamat. Kalau kita tidak memiliki skill, tidak memiliki skill, tidak punya keahlian, harta warisan orang tua yang disimpan dalam peti pun akan habis. Akan habis. Kan pesan yang sangat luar biasa. Luar biasa, iya. Nasihat sebenarnya untuk kita yang menjalani hidup ini, Pak. Ya, makanya MAA besar, dan saya pikir ini juga merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, Ibu Surya. Iya, Pak. Para pendengar juga, orang tua, anak muda, kan semua generasi Aceh bertanggung jawab untuk pelestarian Hadih Majah ini. Nah, di MAA sendiri kita ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk melestarikan budaya Hadih Majah. Hadih Majah ini, diantaranya misalnya kita beberapa kali melakukan pelatihan Hadih Majah kepada para lembaga adat, orang tua Lampung kan, termasuk generasi muda, karena kita generasi muda dengan harapan mereka punya pandangan, wawasan dan keinginan untuk melestarikan budaya ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sosialisasi atau pengenalan Hadih Majah ini juga kita lakukan melalui media sosial, Ibu. Iya. Karena MAA Besar juga memiliki beberapa media sosial, seperti Facebook, Instagram, kan? Iya. Ya, dan saya pikir ini merupakan media yang efektif untuk memperkenalkan budaya Hadih Majah ini, terutama kepada generasi muda. Iya. Ya, kemudian di MAA juga kita pernah mencetak leaflet, Ibu. Semacam siaran yang di dalamnya kita memperkenalkan apa itu Hadih Majah, apa ciri Hadih Majah, seperti itu kan, nilai-nilai yang dikandung dalam Hadih Majah dan contoh-contoh Hadih Majah. Nah, apa ini juga menjadi bagian dari upaya pelestarian, bukan? Iya, Pak. Dan yang terakhir di tahun ini kita juga telah menerbitkan buku. Buku ensiklopedi adat dan resam Kabupaten Aceh Besar, yang di dalamnya salah satu babnya adalah ensiklopedi Hadih Majah. Iya. Jadi Hadih Majah yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh Besar atau Aceh pada umumnya. Kita datangi orang tua yang masih
menghafal hadis maja, kita catat dan kemudian kita bukukan, kita bukukan dengan harapan ini bisa menjadi salah satu langkah dalam hal pelestarian hadis maja itu tadi, Ibu. Baik. Ya. Sudah banyak dilakukan oleh MAA Aceh Besar ya. Baik, semoga terus sukses ini. Amin. Semua rencana program yang akan dilakukan mudah-mudahan bisa tercapai seperti yang diinginkan Bapak. Iya. Juga dengan dukungan RRI Banda Aceh ini. Ya, betul Ibu. Ya. Kami pun selalu mengharapkan juga ada informasi-informasi yang disampaikan dari MAA Aceh Besar juga dari pihak-pihak lain ya. RRI juga siap untuk menyampaikan kepada masyarakat. Tentunya salah satunya seperti pada sore hari ini Bapak. Ya. Baik Bapak, sampai di sini kebersamaan kita, perbincangan kita pada sore hari ini dalam tema hari ini tentang peran hadis maja dalam membentuk karakter orang Aceh. Semoga bermanfaat untuk pendengar atau waris kita yang saat ini sedang mendengarkan RRI Pro 4 Banda Aceh. Baik, terima kasih Bapak Asnawi Zainul SH sudah bersama RRI Banda Aceh. InsyaAllah di lain kesempatan semoga kita bisa bersama kembali, bisa berjumpa kembali dan apa yang sudah Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi dimanapun Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Asnawi Zainul SH. Ya, beliau sebagai Ketua MAA Aceh Besar. Yang sudah Anda dengarkan pemaparan beliau tadi tentang peran hadis maja dalam membentuk karakter orang Aceh.